Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang membahas mengenai ilmu ekonomi. Kelompok 5 beranggotakan Fahmi Abdul Halim dengan NPM 212171085, Kinanti Destiara dengan NPM 212171088, dan Rizka Septiani dengan NPM 212171109. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi lahir di Yunani dengan sendirinya, dan istilah ekonomi berasal dari kata-kata bahasa Yunani. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata oikos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti peraturan. Ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Jadi, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga yang bukan hanya merujuk pada suami istri dan anak, tetapi juga lebih luas, yaitu mengenai rumah tangga, bangsa, negara, dan dunia. Secara umum, ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith. Menurutnya, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, menurut Abraham Maslow. Menurutnya, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui pengembangan segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Paul A. Samuelson. Menurutnya, ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi yang mendistribusikannya dan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan, pengertian ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk mencapai kemakmuran. Kemudian ada ruang lingkup ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki ruang lingkup, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, sehingga bisa membuat kita mudah untuk mempelajarinya karena keduanya memberikan pengertian dan penjelasan. Yang pertama, ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan sebuah cabang ilmu ekonomi yang dikhususkan untuk mempelajari aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian, atau bisa disebut mempelajari bagian-bagian kecil dari kegiatan perekonomian. Berdasarkan analisis dari teori ekonomi mikro, di dalamnya meliputi perilaku konsumen atau pembeli dan perilaku produsen secara individual dalam pasar. Tujuan dan sasaran ekonomi mikro lebih menitikberatkan pada bagaimana membuat pilihan untuk efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan mencapai kepuasan secara maksimal. Yang kedua, ada ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Intinya, ekonomi makro menganalisis mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari segi pendapatan, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan sebagai income theory atau teori pendapatan. Tujuan dan sasaran dari analisis ini membahas mengenai sisi permintaan
dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan pentingnya kebijakan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Selanjutnya ada metode ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara sederhana adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa serta memiliki kegunaan alternatif. Adapun metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi menurut Faul dan Prihatin adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode induktif. Metode induktif adalah suatu keputusan yang dilakukan dengan mengumpulkan semua data atau informasi yang ada di dalam realitas kehidupan. Realitas tersebut mencakup setiap unsur kehidupan yang dialami setiap individu, keluarga, masyarakat, dan lainnya yang mencoba mencari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan dapat dikaji. Yang kedua, metode deduktif. Metode deduktif adalah metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan acuan prinsip hukum dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Yang ketiga, ada metode matematika. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis, yaitu bahwa dalam pembahasan dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dari pembahasan dan melalui pembahasan tersebut dapat dipastikan bahwa kajiannya dapat diteliti secara umum. Yang keempat ada metode statistika. Metode itu adalah suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengelolaan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Dari angka yang disajikan, kemudian dapat diketahui pemasaran yang sesungguhnya dan selanjutnya dicarikan cara untuk mengatasinya. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Adam Smith sering disebut sebagai orang yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi, yaitu pada abad ke-18. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ekonomi ini. Konsep invisible hand ini kemudian dipresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Ada beberapa manfaat utama dalam ilmu ekonomi di kehidupan manusia. Salah satunya adalah yang pertama, ilmu ekonomi sangat berguna untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang maksimal, yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya yang langka. Yang kedua, ada ilmu ekonomi bisa menjawab masalah tentang penggunaan sarana untuk lebih mahir dalam perekonomian. Dan yang ketiga, ada ilmu ekonomi dapat membuat manusia lebih bisa mengutamakan dan membedakan kebutuhan yang lebih penting dan tidak penting. Hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu sosial lainnya. Samuelson mengemukakan bahwa ilmu ekonomi berkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, sejarah, psikologi, dan antropologi. Semua itu saling berterkaitan satu sama lain dalam hal yang dipelajari oleh ilmu ekonomi. Keterkaitan ilmu pada bidang ekonomi adalah sebuah fakta yang harus diatur dan disusun kembali untuk mengembangkan dan menguji teori ekonomi tersebut. Sebagai ilmu, ekonomi mempunyai objek yang terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material adalah tentang apa yang dipelajari, dan objek formal adalah tentang bagaimana mempelajari sesuatu di dalamnya. Konsep dasar ilmu ekonomi. Beberapa konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan, pembagian kerja, barang, jasa, kemakmuran, produksi, distribusi, konsumsi, pasar, uang, harga, kredit tabungan, dan lain-lain.
Ada beberapa konsep dasar ilmu ekonomi dalam penerapannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Produksi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan berbagai usaha untuk menambah nilai guna dari barang jasa. Kemudian, tindakan ekonomi merupakan usaha manusia untuk memilih hal terbaik dan menguntungkan. Tindakan ini dilakukan berdasarkan dua aspek, diantaranya tindakan rasional dan tindakan irasional. Kemudian ada motif ekonomi, merupakan tujuan atau alasan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Dalam motif ekonomi ada dua aspek juga, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Kemudian ada generalisasi ekonomi. Yang pertama ada skarsitas atau kelangkaan. Akan barang dan jasa timbul apabila kebutuhan dan keinginan seseorang ataupun masyarakat lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Kemudian ada produksi. Berlangsungnya aktivitas produksi sangat beragam dan banyak pada sistem perekonomian modern, karena tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran yang akan tercapai jika barang dan jasa jumlahnya mencukupi. Kemudian konsumsi merupakan unsur yang terbesar dari seluruh pengeluaran. Untuk itu, alat ukur dalam analisis ini adalah bagaimana mengaitkan pengeluaran untuk konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable konsumen. Kemudian ada investasi. Kenaikan investasi dapat mendorong kenaikan pendapatan. Kemudian ada pasar. Pada sebuah sistem ekonomi, pasar tidak ada individu maupun kelompok atau organisasi yang secara seorang diri bertanggung jawab atas penetapan harga, produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian ada uang. Hakikatnya uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Kemudian ada letter of credit, adalah sistem pembayaran yang paling aman jika dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir. Karena dengan sistem letter of credit ini dapat memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir dalam pembayaran barang impor dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Kemudian raca pembayaran. Untuk mempertimbangkan langkah menyeimbangkan raca pembayaran, negara yang bersangkutan harus memfokuskan diri pada neraca transaksi. Kemudian bank dan perbankan. Selanjutnya koperasi. Kemudian kebutuhan dasar, kewirausahaan, perpajakan, periklanan, perseroan terbatas. Badan usaha perseroan terbatas memiliki cara-cara independensi yang tinggi dan dapat mengabaikan resiko utang bagi pemilik sahamnya, sehingga berani berekspansi secara maksimal selama masih ada pihak yang mau memberikan pinjaman usahanya. Perseroan terbatas dikatakan sebagai badan usaha yang memiliki di mana modalnya berasal dari berbagai saham dan setiap pemilik saham memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dipunyai oleh masing-masing investor. Kemudian yang terakhir, teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ada 4 diantaranya: teori klasik, teori neoklasik, teori historis, dan terakhir teori Kuznets. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.